Oke, untuk konsep kali ini di materi 9 adalah konsep pertumbuhan dan perkembangan. Jadi nanti selama sekitar 7 kali pertemuan, dan nanti di pertemuan terakhir nanti ada soal-soal UAS. Jadi silakan dipelajari untuk materi kita di setelah UTS ini. Mulai yang pertama ya, dari konsep pertumbuhan dan perkembangan. Untuk pengertian pertumbuhan dan perkembangan, ada dua perbedaan. Kalau pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interseluler, berarti otomatis bertambah pola ukuran fisik, struktur tubuh, sebagian maupun keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat, yaitu tinggi badan, kemudian berat badan. Untuk perkembangan, perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar dan gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Teori perkembangan, dan ada banyak pakar yang menyebutkan, tapi di sini di yang terkenal atau yang lebih familiar atau umum ada 3. Dari Erikson, Sigmund Freud. Jadi untuk pengucapan memang agak agak tricky. Beberapa memang lebih menyebutkan Freud, tapi karena dia berasal dari Perancis, jadi otomatis kita menyebutkan sesuai dengan namanya, Sigmund Freud. Kemudian perkembangan kognitifnya J. Piaget. Jadi kemudian ada 3, teori psikososial dari Erikson, kemudian psikoseksual dari Freud, dan juga perkembangan kognitif dari Piaget. Kemudian untuk masa bayi di teori psikososial ada percaya dan tidak percaya. Kemudian masa prasekolah awal ditandai dengan otonomi versus ragu-ragu atau biasanya malu. Kemudian masa prasekolah akhir biasanya ada masa inisiatif versus rasa bersalah. Jadi ada 2 tipe seperti itu. Kemudian untuk psikoseksual, jadi Freud di sini menggarisbawahi masa bayi itu sebagai fase oral, kemudian masa prasekolah awal menjadi fase anal, kemudian masa prasekolah akhir menjadi fase falik. Kemudian untuk perkembangan kognitif, di masa bayi ada sensori motor, di masa prasekolah awal itu ada praoperasional, dan di masa prasekolah akhir itu ada praoperasional juga. Jadi di situ ada 2 yang hampir-hampir mirip ya, seperti itu. Untuk ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan, untuk perkembangan itu menimbulkan perubahan. Jadi antara perkembangan dan pertumbuhan biasanya berjalan secara bersamaan, karena setiap pertumbuhan juga disertai dengan perkembangan. Ketika pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal itu akan menentukan perkembangan selanjutnya. Jadi, tiap anak itu tidak akan bisa melewati satu tahap perkembangan sebelum ia melewati tahapan sebelumnya. Pertumbuhan dan perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda. Makanya kadang ada anak yang langsung bisa berbicara, langsung bisa gerak motornya bagus, tapi ada anak yang mungkin lambat di bicara tapi dia cepat dalam berhitung, misalnya seperti itu. Perkembangan berkorelasi dengan pertumbuhan. Anak yang sehat, bertambah umur, bertambah berat dan tinggi badannya serta kepandaiannya. Pada saat pertumbuhan berlangsung cepat, maka perkembangan pun demikian, terjadi peningkatan baik memori, daya nalar, dan lain-lain. Kemudian perkembangan mempunyai pola yang tetap. Perkembangan fungsi organ tubuh terjadi menurut 2 hukum yang tetap, yaitu sebagai berikut. Perkembangan terjadi di daerah kepala, kemudian menuju ke arah kaudal atau anggota tubuh. Kemudian perkembangan terjadi lebih dahulu di daerah proksimal, yaitu gerak kasar, berkembang ke bagian distal seperti jari-jari yang mempunyai kemampuan gerak halus atau pola proksimodistal. Perkembangan memiliki tahap yang beruntun, artinya tahap perkembangan seorang anak mengikuti pola yang teratur dan berurut-urutan. Misalnya,
Anak mampu membuat lingkaran dulu sebelum mampu membuat kotak. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan di sini ada dua teori besar ya. Jadi saya ambil dari Suciningsih di 2002 bahwa tahap pertumbuhan dan perkembangan yang paling memerlukan perhatian dan menentukan kualitas seseorang di masa mendatang adalah pada masa anak, karena pada masa ini merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan dasar yang akan mempengaruhi dan menentukan perkembangan anak selanjutnya. Kemudian, pertumbuhan dan perkembangan pada masa anak dimulai sejak dalam kandungan sampai usia 18 tahun. Jadi untuk usia anak itu dibatasi sampai 18 tahun, sampai remaja akhir ya. Kemudian, pada dasarnya dalam kehidupan manusia mengalami berbagai tahapan dalam tumbuh kembangnya dan setiap tahap mempunyai ciri tertentu. Ada beberapa tahapan pertumbuhan menurut pedoman SDIDTK Depkes 2012, yaitu yang pertama masa prenatal atau masa intrauterin. Dibagi menjadi 3 lagi, yaitu masa zigot sampai kehamilan 2 minggu, kemudian embrio sampai kehamilan 8 atau 12 minggu, kemudian masa janin atau fetus sampai akhir kehamilan. Sedangkan masa di fetus itu juga dibagi menjadi 2. Masa fetus dini, yaitu dari 9 minggu sampai trimester 2, dan masa fetus lanjut, yaitu trimester akhir sampai yaitu pada trimester akhir kehamilan sampai akhir kehamilan. Untuk masa bayi atau masa infansi umur 0 sampai 12 bulan dibagi menjadi 2. Neonatal atau disebut juga neonatus di 0 sampai 28 hari, dan neonatal ini juga dibagi 2. Neonatal dini di 0 sampai 7 hari dan neonatal lanjut di 8 sampai 28 hari. Sedangkan masa postnatal atau pasca neonatal dari umur 29 hari sampai 12 bulan. Oke, lanjut. Di sini yang C ini masa balita dan prasekolah yang di usia 1 sampai 6 tahun dibagi menjadi 2. Masa balita yaitu 12 sampai 60 bulan. Kemudian ini bukan tahun ya, jadi bulan. Dan masa prasekolah mulai 60 sampai 72 bulan. Berikut ini pencapaian atau ciri-ciri tumbuh dan kembang secara normal pada masa prenatal, neonatal, bayi, toddler, dan prasekolah. Masa prenatal. Di sini penting sekali ya masa prenatal pada trimester 1 kehamilan. Apalagi di situ otak janin itu sangat peka terhadap pengaruh lingkungan. Dikelompokkan menjadi 2, tadi masa embrio dan masa fetus. Di masa embrio, di sini ovum yang telah dibuahi dengan cepat menjadi suatu organisme yang berdiferensiasi dengan cepat untuk membentuk berbagai sistem organ tubuh. Di masa fetus, sejak kehamilan 9 minggu sampai kelahiran, dibagi lagi menjadi 2. Masa fetus dini itu 9 sampai trimester 2, di mana banyak sekali ya percepatan pertumbuhan, pembentukan manusia. Kemudian sampai ke masa fetus lanjut di trimester akhir. Di sini di pertumbuhannya tetap berlangsung tapi juga disertai perkembangan seperti itu. Di masa neonatal, refleks-refleks primitif ini yang bersifat fisiologis akan muncul, misalnya refleks Moro, ketika itu refleks merangkul, kemudian refleks menghisap, sucking refleks, refleks menoleh, rooting refleks, dan ini yang rooting refleks ini tentunya sangat dibutuhkan ketika nanti bayi dilakukan IMD ya. Kemudian refleks mempertahankan posisi leher atau tonic neck refleks, refleks memegang, palmar grasp refleks. Ini yang belum ada mungkin refleks ini ya, baby in sky seperti itu. Kemudian refleks itu terjadi secara simetris. Seiring bertambah usia, refleks itu akan menghilang. Dan pada masa neonatal ini, fungsi pendengaran dan penglihatan juga sudah mulai berkembang. Masa bayi di umur 1 sampai 12 bulan, pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara cepat.
Umur 5 bulan berat badan anak 2 kali berat badan lahir, dan umur 1 tahun sudah 3 kali berat badan lahir. Apalagi pertambahan ini ya, lingkar kepala juga semakin pesat, sehingga perlu sekali orang tua untuk memberikan gizi yang baik terhadap anak tersebut. Dan masa bayi ini adalah terjadinya perkembangan interaksi dengan lingkungan yang menjadi dasar persiapan anak untuk menjadi lebih mandiri. Ketika kegagalan memperoleh perkembangan interaksi yang positif itu akan menyebabkan terjadinya kelainan emosional dan masalah sosialisasi pada masa mendatang. Oleh karena itu diperlukan hubungan yang mesra antara ibu, orang tua, dan anak. Artinya, hubungan yang mesra di sini adalah adanya hubungan yang baik antara ibu dan anaknya, seperti itu. Karena bayi di usia 1-12 bulan, dia sangat butuh untuk interaksi dengan lingkungannya. Masa toddler 1-3 tahun. Di sini pertumbuhan fisik anak biasanya lebih pelan daripada masa bayi, tapi motoriknya sangat berjalan secara cepat. Contohnya, biasanya anak tuh sering mengalami penurunan nafsu makan. Apalagi dia sudah mulai berjalan-jalan ya, mulai belajar untuk jalan seperti itu. Sekitar mungkin 16 bulan, anak mulai belajar berlari, menaiki tangga, kemudian juga banyak sekali aktivitas yang lain ingin tahu. Nah, di situ anak perlu diawasi karena biasanya tidak memperhatikan bahaya. Ada stop kontak, listrik, air yang licin. Dan perhatian anak terhadap lingkungan ini sangat besar dibanding masa sebelumnya karena anak tersebut lebih banyak berinteraksi dengan keluarganya. Anak lebih banyak menyelidiki benda-benda di sekitarnya. Misalnya mengandung tempat sampah, laci, lemari pakaian, mainannya, dan banyak sekali istilahnya yang dia explore tentang lingkungannya. Untuk masa toddler biasanya lebih egosentris karena memiliki sifat keakuan yang sangat kuat terhadap sesuatu yang sangat dia sukai, yang dianggap sebagai miliknya, misalnya mainan. Jika anak ingin mainan dari temannya, seringkali anak tersebut itu akan merebutnya karena dianggap miliknya. Jadi kadang di suatu pertemuan misalnya ya di posyandu ada anak yang menginginkan misalnya mainan temannya, mobil-mobilan misalnya. Nah, itu biasanya dia akan merebut karena dia memiliki sifat tadi egosentris sekali. Dan teman ini biasanya dianggap sebagai benda mati ya. Jadi kadang kalau ada toddler balita yang dia memukul, mencubit maupun menarik rambut teman-temannya itu memang itu suatu respon yang wajar karena dia jengkel. Kemudian apabila temannya itu membuat dia jengkel, dia otomatis memukul, mencubit seperti itu. Karena di usia tersebut anak itu dia juga berperilaku menolak apa saja yang dilakukan terhadap dirinya. Dia punya self defense yang sangat tinggi. Misalnya mau pergi ke taman misalnya, orang tua sudah menyiapkan baju. Nah, biasanya di usia tersebut itu anak kadang memilih sendiri baju yang dia sukai. Misalnya dia suka baju Spiderman itu terus yang dipakai. Jadi kalau adik-adik di sini memperhatikan di sekitarnya ada anak di usia 1-3 tahun di situ, itu baju yang sudah disiapkan orang tua misalnya itu akan dipilih sendiri oleh anak tersebut karena dia memiliki self defense yang sangat kuat. Untuk masa prasekolah, di usia 5 tahun ini biasanya gigi susu sudah lengkap, kemudian juga perubahan fisik juga biasanya lebih pelan ya. Kemudian ada banyak rasa keingintahuan, daya imajinasi juga sangat tinggi, dan anak biasanya bertanya apapun yang dia tahu, apapun yang dia suka gitu ya, apapun yang dia ingin tahu, seperti itu. Nah, itu ketika orang tua mematikan inisiatif, itu kadang nanti akan membuat anaknya itu menjadi bersalah, seperti itu ya. Karena di usia tersebut rasa keingintahuan sangat tinggi, melebihi rasa keingintahuan orang dewasa, dan menanyakan apapun yang sangat dia ingin tahu, seperti itu. Kemudian juga lebih banyak mengidentifikasi figur, sosok, perilaku dari orang tua, sehingga
kadang mempunyai kecenderungan untuk meniru tingkah laku orang dewasa di sekitarnya, meskipun kadang perilaku yang ditiru itu kadang mungkin juga bukan misalnya perilaku tidak baik seperti itu, tapi itu akan sangat membekas di anak tersebut ya, di usia prasekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu sangat banyak, tapi di sini dibedakan menjadi dua, faktor dalam internal maupun dari faktor luar atau eksternal. Di faktor dalam biasanya dipengaruhi oleh genetik, sangat berpengaruh dari proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian ras, etnik, bangsa itu juga sangat berpengaruh karena beda ras juga nanti akan beda. Keluarga juga lebih ke genetiknya tadi untuk keluarga, kemudian umur juga, kemudian jenis kelamin. Di sini jenis kelamin tuh lebih kepada wanita biasanya lebih cepat pubertas daripada laki-laki. Kemudian kelainan kromosom juga ngaruh, dan pengaruh hormon ya. Biasanya pengaruh hormonnya itu di hormon somatotropin, karena untuk ini juga tiroid juga berpengaruh karena di situ menghasilkan kelenjar tiroksin yang berguna untuk metabolisme, maturasi tulang, gigi maupun otak. Faktor lingkungan eksternal dikelompokkan menjadi 3 poin besar, yaitu prenatal, natal, dan pasca natal. Faktor prenatal selama kehamilan ada gizi, nutrisi, kemudian juga mekanis ini misalnya dari posisi janin ketika di kehamilan ya, seperti itu. Kemudian toksin dan zat kimia juga sangat berpengaruh, makanya kadang ibu hamil juga kalau bisa menghindari rokok ya, menghindari rokok maupun sebagai perokok aktif maupun pasif, karena itu juga akan berpengaruh ke bayi. Kelainan endokrin juga berpengaruh, kemudian juga radiasi biasanya di daerah-daerah misalnya di daerah dengan radiasi yang sangat tinggi itu dilarang oleh dikunjungi oleh ibu hamil. Kemudian infeksi juga berpengaruh, yang paling sangat sering biasanya TORS itu memang sering menginfeksi juga. Kemudian juga ada kelainan imunologi dan psikologis ibu. Untuk faktor natal atau persalinan biasanya riwayat kelahiran, misalnya vakum atau forceps, biasanya kadang menyebabkan trauma kepala bayi sehingga nanti bisa beresiko terhadap kerusakan jaringan otak. Dan faktor pasca natal yang paling berpengaruh gizi, kemudian penyakit kronisnya ada atau tidak, kemudian lingkungan fisik maupun kimia dari bayi tersebut ketika lahir, psikologis, endokrin, sosioekonomi, lingkungan pengasuhan ini dari orang tua sendiri ya. Kemudian stimulasi juga sangat berpengaruh, dan obat-obatan yang dikonsumsi, misalnya sering mengkonsumsi antibiotik dan lain-lain. Oke, sekian dari penjelasan saya untuk pertumbuhan dan perkembangan. Semoga bermanfaat. Untuk pertemuan kali ini bisa kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.